Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Saripudin dengan NIM 10230908. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang materi pendapatan pajak Indonesia menurut klasifikasi komoditasnya selama 2 tahun terakhir pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Baik, pendapatan pajak merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, kontribusi pajak berdasarkan komoditas menunjukkan dinamika yang menarik, terutama di tengah fluktuasi harga global, bagaimana sektor pertambangan, minyak, dan komoditas lainnya mempengaruhi penerimaan pajak negara. Dan apa saja langkah yang bisa diambil untuk menjaga stabilitas pendapatan pajak di masa depan. Baik, video ini akan mengupas secara lengkap data dan analisis pendapatan pajak Indonesia berdasarkan komoditas selama 2022 hingga 2023 melalui grafik, tabel, dan penjelasan mendalam. Kita akan memahami serta peran komoditas dan bagaimana diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk berkelanjutan pendapatan negara. Simak penjelasan berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Pendapatan pajak Indonesia tahun 2023 sebesar 1.869,2 triliun, bertambah sebesar 8,9% dari tahun sebelumnya, berada di angka 1.716,6 triliun. Kontribusi besar berasal dari sektor komoditas, terutama yang berkait dengan pertambangan dan minyak. Meski begitu, pajak penghasilan non-migas menjadi penyambung utama walaupun terjadi penurunan akibat harga komoditas yang fluktuatif. Pada tahun 2023, sektor ekspor ikut berperan penting dalam kontribusi pajak. Dan penerimaan dari sektor ekspor komoditas diperkirakan akan berjumlah sekitar 279 triliun, terutama dari pajak ekspor minyak dan gas. Baik, bisa kita lihat di sini ada diagram perbandingan pendapatan pajak berdasarkan komoditas 2022 sampai dengan 2023. Selanjutnya yaitu ada sektor minyak dan gas. Pada tahun 2023, sektor minyak dan gas berperan 14,9% dari total pendapatan pajak di Indonesia. Kontribusi yang signifikan dapat dilihat dari total pencapaian pajak sebesar 279 triliun, lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Namun, terdapat penurunan dibanding tahun 2022 yang terjadi akibat volatilitas harga minyak dunia dan penurunan produksi. Selanjutnya ada sektor pertambangan. Sektor pertambangan bertumbuh positif karena tingginya permintaan hasil tambang seperti nikel dan batu bara. Pada sektor ini, peningkatan aktivitas hilirisasi mineral, terutama dalam pengelolaan biji logam yang mendorong pertumbuhan pendapatan pajak. Selanjutnya yaitu ada komoditas lainnya, seperti manufaktur berkontribusi sebesar 26,9% dari total pajak yang berasal dari logam besar dan alat angkut, baik dari sisi ekspor maupun domestik. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan berkontribusi sebesar 24,4% yang didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan domestik dan internasional. Selanjutnya ada pertanian dan kehutanan. Sektor ini tetap memberi kontribusi positif dari hasil minyak bumi seperti minyak sawit mentah atau CPO, karet dan kakao, meskipun ada tantangan dari El Nino, yaitu perubahan iklim. Selanjutnya itu ada kebijakan pemerintahan dan implikasinya. Kebijakan pertama itu kebijakan fiskal.
penerapan kebijakan untuk meningkatkan basis pajak dari sektor-sektor baru menuju sektor digital dan jasa. Selanjutnya ada strategi deverifikasi. Strategi ini berfokus pada sektor non-migas seperti pertambangan, manufaktur, dan perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas yang rentan fluktuasi harga. Selanjutnya ada reformasi pajak. Implementasi reformasi perpajakan dengan memperluas cakupan pajak digital untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mempermudah transaksi pajak. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Sesuai hasil analisis pendapatan pajak 2022 sampai dengan 2023, kebijakan BIKSA telah membuktikan meningkatkan kontribusi manufaktur dan jasa. Namun, penurunan harga komoditas internasional masih menjadi masalah, terutama di pertambangan, minyak, gas, dan CPO. Di sisi lain, penerimaan digital dan manufaktur telah meningkat. Oleh karena itu, kebijakan disarankan termasuk memberikan insentif untuk sektor teknologi dan jasa, serta mengoptimalkan regulasi melalui pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efisien administrasi pajak. Yang terakhir yaitu ada sumber data. Data yang digunakan dalam analisis ini diambil dari informasi mengenai perpajakan tahun 2022 sampai dengan 2023. Adapun linknya ialah sebagai berikut di bawah ini ya. Baik, sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.